nggak ditemuin embrio yang bagus yang bisa di freeze gitu. Itu perasaannya aduh, sedih banget, ternyata hancur banget. Saat kita lihat istri kita di titik terendah, kitanya jadi lebih hancur gitu dok. Siapa sih yang akan kamu temui dalam waiting journey? Let's hear our expert opinion. Oke, perkenalkan nama saya Dr. Feliani, spesialis akupuntur medik. Pada hari ini di waiting room kita akan membahas sebuah cerita dari seorang pasien saya yang bernama, boleh dikenalin Bu namanya? Halo, saya Silmi. Halo, saya Arya. Oke, hari ini kita mau ngobrol-ngobrol santai aja tentang perjalanan promilnya buat mendapatkan buah hati. Dulu pertama kali mulai program hamil tuh di tahun berapa sih? Jadi kita pertama kali konsul ke dokter di tahun 2020. Waktu itu karena udah kurang lebih 3 tahunan pernikahan gitu dan pengen ngecek aja sih sebenarnya gimana kondisi rahim gitu, dan di situ hasilnya ditemukan ada kista endometriosis di rahim aku, dan waktu itu sempat gimana ya perasaannya sedih banget sih waktu itu gitu. Terus gak nyangka, tiba-tiba cek langsung ternyata ada masalah gitu. Ya udah akhirnya sempat discuss juga kita berdua dan sama dokternya. Waktu itu dari dokter kita kasih saran sebaiknya dioperasi, di laparoskopi kista endometriosisnya itu gitu. Dan akhirnya kita langsung operasi, kita ikut saran dokter, dan setelahnya baru dimulai program hamil alami gitu. Habis laparoskopi ya, maksudnya operasi buat kayak gitu kan bukan sesuatu hal yang mudah gitu loh. Yang kalian oke, aku berani aja. Terus tapi kan dan kenyataannya pun setelah waktu itu habis laparoskopi ternyata endingnya juga nggak kunjung langsung isi kan. What you guys feel gitu? Ya sebenarnya sih waktu itu juga memang untuk Silmi ngambil keputusan buat laparoskopi itu dok, itu perlu kita konsultasi sampai ke 3 dokter. Karena awalnya kan pasti masih ada perasaan takut. Emang terus kan kita nggak ada jaminan juga bahwa ketika itu diangkat memang bakal bisa langsung hamil gitu, dan semuanya kan makanya pada akhirnya ya dia memberanikan diri untuk itu diangkat, dan setelah itu baru kita coba proses normal 3 cycle, itu belum berhasil, kemudian kita coba inseminasi buatan juga 2 kali belum berhasil, baru pada akhirnya kami coba untuk IVF gitu. Oke, pas habis laparoskopi sampai mau mulai coba program IVF itu ada jeda berapa tahun tuh? Kayaknya kan sempat lumayan agak lama ya, lebih dari setahun. Iya, kira-kira kurang lebih ya setahunan, karena kita coba siklus alami dulu selama 3 bulan 3 kali. Terus itu tuh sedih banget karena wah ternyata walaupun udah operasi laparoskopi, maksudnya dibilang rahim aku bersih, ternyata masih belum juga gitu. Padahal tuh untuk mutusin operasi itu bukan hal yang gampang. Aku juga itu udah penuh ketakutan gitu, tapi karena rasa keinginan aku untuk punya anak, kayak keinginan kita berdua gitu, terutama aku lah sebagai perempuan gitu, jadi udah ngalahin takutnya gitu. Akhirnya udah pokoknya harus berani, dan ternyata belum juga gitu. Terus ya udah akhirnya kita putusin ke tahap yang lebih tinggi lagi, inseminasi, dan akhirnya ternyata belum juga setelah 2 kalian inseminasi gitu. Itu lumayan panjang lah ya dok, dan di tengah-tengah program alami inseminasi itu kan aku udah langsung akupuntur gitu kan, maksudnya untuk di pairing lah gitu untuk treatment. Ya sedih banget sih karena ternyata belum gitu ya, tapi suami aku juga selalu support aku sih gitu, selalu enggak kamu bisa gitu, ayo kita coba lagi gitu. Dari negatif ke negatif, dari takut ke takut, yang paling kalian takutin selama ngejalanin program ini boleh di-share nggak sih? Soalnya ini kan bukan hal-hal yang mudah dibicarakan orang-orangnya, dan orang bilangnya kayak program IVF taunya berhasil, tapi sebelum jatuh bangun ini apa sih your biggest fear, your struggle, anything lah yang kalian rasain dan jalanin?
Kalau dari aku sih ketakutannya kebetulan kan aku udah umur juga gitu dan apa ya yang aku baca gitu ya bahwa di usia 35 tahun ke atas tuh udah lumayan sulit gitu untuk punya anak. Terus belum ya ada kalaupun bisa juga lebih banyak lah gitu kan hambatannya dibanding umur yang masih muda gitu. Ya waktu itu ketakutannya itu sih aku masih bisa nggak ya punya anak gitu. Terus untuk kita program hamil itu kan kita juga harus komitmen gitu ya dok ya, ada komitmen ya waktu, finansial gitu. Terus kebetulan waktu itu juga ya kita masih kerja gitu, dua-duanya kerja itu kan penuh dengan pengorbanan juga gitu ya, maksudnya mendedikasikan waktu, mendedikasikan finansial itu gitu, ngepost-postnya kan juga bukan biayanya nggak sedikit gitu. Terus juga mental sih, waktu itu mental juga karena kan ketika perjalanan di program hamil juga nggak semua isinya tuh ya lancar gitu, semuanya bagus gitu, tapi ada juga ketika nerima hasil lab, oh ternyata hasilnya kurang bikin kita happy, yang kayak gitu sih dok perjuangannya. Ya itu antara komitmen kita di kedua hal itu, terus juga ya ketakutan aku kira bisa punya anak nggak. Tapi dulu sempat banyak cerita sama dokter Feli di tengah-tengah akupuntur kita, terus dokter Feli selalu bilang tetap semangat gitu, semua akan hamil pada waktunya. Itu juga ini sih kayak terus tertanam gitu di hati aku, ya aku harus semangat sih, aku percaya kalau misalnya kita positive thinking ya memang kalau udah di jalannya ya insya Allah akan dikasih gitu ya, tinggal bersabar aja dan tetap berusaha berdoa gitu aja sih waktu itu. Kita mulai akupuntur itu kan dari 2021 ya, saya ngaku ya. Kalian mulai program, waktu itu dimulai dari Insem waktu itu, endingnya langsung nggak berhasil, maju ke bayi tabung, and then another operasi lagi. Iya. Waktu itu rasanya kayak ngebayangin, pasienku operasi lagi. Aku aja sebagai dokter kayak kalau bisa nih kamu nggak operasi. Tapi kan kenyataannya memang kondisi kalian tuh harus. Boleh diceritain sedikit nggak sih waktu itu operasi yang kedua itu kenapa? Jadi karena kondisi rahim aku itu yang sebelumnya ada kista endometriosis, ada adenomyosis, ada polip itu, dan waktu itu kan diputuskan untuk operasi laparoskopi yang pertama gitu. Terus kita coba untuk program hamil alami, terus 3 kali belum berhasil, terus inseminasi 2 kali belum berhasil juga. Sampai akhirnya IVF gitu, kita coba di OPU yang pertama dapat 1 embrio, tapi waktu itu dokter aku bilang gitu ya, dokter kandungan kita dokter Objin bilang gitu sebaiknya ada cadangan gitu 1 lagi, karena kan ya IVF juga belum tentu 100% berhasil gitu. Jadi akhirnya kita putusin untuk OPU yang kedua gitu. Dan di OPU yang kedua ternyata hasilnya nggak ditemuin embrio yang bagus yang bisa di freeze gitu. Itu perasaannya sedih banget, ternyata hancur banget. Wah ternyata bisa gitu OPU tapi nggak dapet embrio yang bagus gitu. Padahal kan untuk menuju OPU juga udah perjuangannya nggak sedikit gitu ya. Terus dia gitu udah bolak-balik kayak dokter, lab, suntik menyuntik gitu kan. Terus ya udah akhirnya aku kita sempet istirahat dulu deh 3 bulan gitu udah. Akhirnya setelah 3 bulan itu akhirnya aku mantep sih, ya udah kita coba OPU yang ketiga. Dan akhirnya ya alhamdulillah dapat 1 embrio lagi. Dan di tengah-tengah OPU itu, di tengah kita konsultasi, Objin kita bilang gitu bahwa wah kista kamu, endometriosis kamu itu balik lagi gitu. Jadi baiknya kita OPU dulu, ambil telurnya, nanti setelah itu baru kita operasi yang kedua. Itu pas di operasi yang kedua juga nggak gampang, karena jujur aku tuh takut banget. Untuk operasi yang pertama aja tuh aku takut banget kan ya dok. Waktu itu kan banyak galaunya kamu ya, waktu itu maju mundur, dan waktu itu kayaknya aku inget pokoknya nunggu proses buat ET aja panjang juga kan. Iya takut banget, tapi akhirnya aku mikir sih
Dan ini emang ternyata gimana ya, pilih dokter obgyn, baik dokter obgyn atau misalnya dokter akupuntur gitu, emang kita harus pilih dokter yang nyaman buat kita sih gitu. Dan aku tuh alhamdulillah nyaman banget sama semua dokter-dokter yang ngebantu aku selama program hamil, baik dokter obgyn aku dan juga dokter Feli gitu. Jadi aku tuh selalu, selain aku berdoa dan berserah gitu ya sama dokter aku dan konsul juga sama suami aku baiknya gimana, aku juga ya percaya aja sama obgyn aku gitu. Jadi karena aku nyaman dan aku percaya sama dia, mungkin karena hal itu juga kali ya dok gitu, jadi yang bikin aku juga lebih tenang ngejalanin prosesnya. Terus aku juga jadi lebih positive thinking, terus di dalam diri aku juga kayak lebih kayaknya semakin kita percaya dan positive thinking tuh hasilnya lebih positif sih. Dan aku percaya banget sama dokter aku, sama saran dari dia gitu. Ya udah, akhirnya ya udah deh aku coba ikut sarannya, ya udah alhamdulillah gitu. Dari kamu gimana? Jadi tadi kan sempat ditanyain yang bikin kita takut ya. Sebenarnya pasti ujung-ujungnya kalau yang namanya setiap usaha yang kita takut tuh kan kegagalan pasti kan. Dan itu kita udah nemuin kegagalan di setiap tahapnya gitu. Tapi emang apa yang mendorong kita buat maju adalah ya keinginan kita untuk bisa punya anak. Jadi memang tadi setelah operasi laparoskopi, kemudian kita lakukan bayi tabung, dapat 1 embrio kualitas good. Cuman setelah itu ternyata setelah luka operasinya membaik, Silmi kontrol lagi ke dokter kandungan, kemudian dinyatakan di situ kistanya balik lagi, endometriosisnya balik lagi. Itu ya kita kan juga terus dibilang bahwa endometriosis ini tuh kita memang sampai saat ini belum ada penelitian pastinya pemicunya tuh apa. Apakah dari makan, apakah dari gaya hidup, itu kita nggak ada yang pernah tahu gitu. Dan sedangkan saat operasi itu kemudian menjalani program bayi tabung itu sendiri, saya ngeliat gimana Silmi itu strugglingnya untuk ngatur makannya dia dengan gaya hidup dibenerin gitu, yang mungkin tadinya nggak pernah olahraga gitu, terus tadinya makan sembarangan aja, sekarang lebih teratur gitu karena untuk mencapai suatu tujuan gitu kan. Nah terus waktu mau operasi yang kedua, memang dokter kami ngasih option bahwa ini kan usia ibu sudah tidak muda lagi. Mungkin akan ada baiknya jika kita lakukan opus sekali lagi, karena ketika nanti sudah dilakukan operasi akan ada kemungkinan besar jumlah sel telur itu akan menurun gitu. Jadi memang nggak dianjurkan kalau langsung operasi. Oke, dari situ kita coba opo yang kedua, dan itu nggak dapat sama sekali kayak tadi dibilang Mas Ilmi. Jadi itu sebentar. Ya. Kalau yang opu kedua kan aku udah sering dengar dari versi ibu. Kalau waktu opu kedua nggak dapet embrio, responmu gimana sih? Kan setelah itu kita banyak lama nggak ketemu kan tuh, break berapa bulan. Kita sempat ini ya kayak rehat dulu. Gimana gitu sih ya? sosok suami ini perannya di belakang layar? ya gimana ya, kan sebenarnya kalau setiap program ini kan komitmen kita berdua dong. Tapi kan kalau dari suami itu lebih ke gimana cara kita jadi support system yang bagus. Nah, cuman kan kadang kalau kayak gitu dok, susahnya dok, saat kita lihat istri kita di titik terendah, kita kan nggak mungkin dok, maksudnya kita jadi lebih hancur gitu dok. Maksudnya gimana? Gimana nunjukin kalau misalnya kamu lebih nyemangatin aku. Iya gitu. Karena nggak mau. Nggak, soalnya kita tuh kan ya harus terlihat lebih kuat ya dok. Cuman kan kadang susah gitu dok. Aduh. Apalagi pada saat ada satu titik saat gagal itu dok, Silmi itu tanya pada diri sendiri, sebenarnya apa yang salah dari aku? Itu di situ dok.
saya itu, saya nggak bisa kasih jawaban apa-apa. Itu yang bikin saya paling menyesal itu di situ, Dok. Kalau buat saya. Terus gimana kalian mengovercome perasaan kayak gitu? Nah, ini ada ceritanya hubungannya sama klinik Tangkuban Perahu juga, Dok. Jadi saat kita habis dari situ, kita udah mental breakdown banget kan. Kita sempat break dulu, kita sempat ada liburan juga gitu. Ya, pokoknya hal-hal yang mungkin bisa mengalihkan pikiran kami sementara dari situ. Nah, terus abis itu kita mulai balik lagi ke akupuntur. Nah, itu kan kalau di klinik akupuntur dulu itu kan dia kan bilik gitu kan, ibarat sinkorden kan, Dok. Nah, jadi di situ kadang kita emang nggak tahu di kanan kiri kita itu siapa. Nah, terus tapi kita kan secara nggak langsung kita dengar ceritanya. Nah, kebetulan waktu itu kita lagi masih nunggu giliran, tapi udah di dalam. Itu ada pasien di sebelah kita persis. Dia cerita perjalanannya dia IVF itu bayi tabung, dia udah 11 tahun dan udah 7 kali di IVF itu masih belum ada hasilnya juga gitu. Nah, dari situ kan kita jadinya mikir gitu bahwa ya memang ini adalah perjuangan. Kita bisa lihat banyak yang kondisinya tuh lebih parah daripada kita. Jadi maksudnya kita nggak boleh nyerah sekarang. Itu sih. Iya, jadi maksudnya dari cerita-cerita orang-orang gitu, kita berusaha ngambil positifnya lah, bahwa ternyata kita nggak sendirian juga loh gitu. Ada juga loh orang yang sama berjuangnya atau bahkan lebih gitu. Itu juga sih yang bikin kita semangat lagi. Terus ya dari konsultasi sama dokter Feli sama dokter Objin aku juga gitu, yang selalu nenangin dan nguatin kita gitu. Tapi jujur waktu mutusin untuk operasi laparoskopi yang kedua gitu, dan akhirnya mutusin untuk OPU yang ketiga gitu, itu aku sempet sih mikir ya apa kita selesai aja dari sini udahlah, kalau misalnya emang belum dikasih ya udah gitu. Aku juga kayak udah capek nih gitu. Terus maksudnya kita kan juga komitmennya nggak yang kita keluarin gitu, pengorbanannya juga nggak sedikit, tapi mungkin Allah belum kasih, ya udah mungkin nanti kalau udah waktunya gitu mungkin akan dikasih gitu. Tapi nggak tahu ya, setiap aku berdoa aku selalu merasa jadi lebih kuat aja gitu, dan jadi lebih nggak bisa nih, di agama kan juga diajarin kita nggak cuma boleh berdoa tapi juga berusaha gitu. Jadi aku pikir ya udah, kita harus tetap berusaha dan berdoa, dan semoga kalau emang insya Allah kitanya udah siap, terus Allah juga ngeliat kita udah siap jadi orang tua gitu, terus emang udah rezeki kita, emang udah jalannya, ya udah gitu. Jadi ya itu sih yang nguatin kita ya. Dan komunikasi sih, Dok, maksudnya aku ya bersyukur juga gitu, maksudnya suami aku tuh juga selalu support aku gitu, nggak pernah yang nyalahin aku, nggak pernah yang kamu sih gini, atau apalagi kan penyakitnya maksudnya bisa dibilang itu kan ada di aku gitu ya, dan suami aku tuh udah dicek semuanya dia baik-baik aja gitu. Jadi aku sebagai istri juga ada sih perasaan bersalah, ini aduh aku kenapa ya gitu, padahal aku tuh udah berusaha menjalankan lifestyle yang baik gitu, tapi ya udah gitu, emang berarti ini takdirnya. Aku juga ada perasaan bersalah, tapi suami aku selalu bilang enggak lah, ini ya emang udah jalannya, kita harus jalanin ini. Ya udah, kamu juga harus kuat gitu, harus tetap semangat gitu. Karena ya di saat program hamil tuh yang istri punya temen ngobrol siapa sih gitu kan, nggak ada gitu ya. Maksudnya sama temen-temen juga aku cerita, tapi kan nggak semua mengalami fase yang sama gitu ya. Banyak temen-temen yang udah punya anak duluan, dan gampang punya anak gitu. Terus ya satu-satunya temen curhat aku ya suami aku gitu, yang emang ngejalanin semua ini, proses ini dari awal gitu. Jadi emang butuh suami yang mensupport tuh ternyata ini banget sih, emang nomor satu banget sih gitu. Sekarang udah dapat Kayla ya, puji Tuhan banget ya. Iya.
pas pertama kali lihat test pack positif 2 garis itu apa rasanya sih? Yang paling tahu pertama kamu dong, jelas Aku hasilnya. dari hasil lab. Kasih lihat ke kamu dong. Bukanya waktu itu bareng. Oh, bareng. Bukanya bareng. Jadi pas dapat amplopnya itu, kita jadi ke kamar, terus Silmi duduk di tempat Aku tidur. bilang aku nggak berani ya Iya, lihat karena Silmi bilang dia nggak berani aku buka nggak melihat berani, hasilnya. coba kamu lihat gitu. Iya, terus ya udah akhirnya tapi akhirnya tetap Silmi yang buka, cuma dia duduk di tempat tidur. Terus dia pas buka amplopnya itu udah nangis. Terus kayak wah, di situ saya udah kayak oke, kalau emang ternyata negatif, kita udah harus siapin mental nih dari sekarang gitu. Terus pokoknya dia nangis kan gitu, gimana sih, gimana, terus ternyata positif itu, terus ternyata dia bilang, dia ambil nangis itu, dia bilang, aku positif hamil gitu. Itu kita nangis bareng sih ya waktu itu ya, karena Jadi terharu. iya dong, karena nggak nyangka sih gitu. Maksudnya aku juga udah nurunin ekspektasi aku banget gitu buat ya udah, kalau emang belum ya udah berarti emang udah, kita emang usahanya kayaknya udah dulu deh sampai di sini gitu. Karena juga udah nggak gampang, udah bertahun-tahun juga kan dari 2020 gitu ke 2023 gitu. Udah banyak deh. Bisa dibilang kita udah hampir rehat itu cuma 3 bulan doang di antara rentang waktu 3 tahun itu gitu. Oke, baiklah. Thank you banget cerita-ceritanya. Kalian ada pesan-pesan atau yang mau disampaikan terakhir nggak buat yang sesama pejuang garis 2 yang udah jatuh bangun? Mungkin kalau nggak dengar dari tirai sebelah udah mau berhenti. Mungkin anggaplah kalian sebagai tirai sebelah ini yang ngebisikin ke pendengarnya kalian ini, kasih kata-kata semangat. Kalau dari aku ya, pokoknya jangan pantang menyerah gitu. Aku ngerti banget di setiap prosesnya nggak semuanya mudah gitu. Pasti banyak banget up and down-nya. Kadang udah pengen nyerah, kadang udah udahlah gitu, udah capek gitu. Tapi ya emang harus tetap semangat, berdoa, berusaha gitu. Jangan pernah capek untuk cari second opinion, third opinion. Itu sih yang aku rasain gitu. Dan ya udah, jangan patah semangat, tetap positive thinking gitu. Kalau ya suatu hari Tuhan akan kasih yang terbaik gitu. Oke. Kalau dari saya sih mungkin kalau untuk para suami ya, jadilah support system yang kuat bagi istri Anda. Karena kalau Anda nggak kuat, gimana Anda mau mengajak istri Anda dari keadaan yang jatuh? Terus kalau untuk keseluruhan perjuangannya, usaha dan doa, dan semuanya akan indah pada waktunya. Mungkin terlihat simple, tapi saat kita jalanin itu, dan kita tahu emang itu waktunya tepat yang Tuhan bakal kasih ke kita kan nyadarin kalau itu semua memang perjalanan dan perjuangannya yang lebih berarti. Thank you banget ya. Thank you banget atas waktunya. Masih banyak ya dong. Super happy ngeliat Kayla juga sekarang, lucu banget. Happy kalian bertiga. Enjoy parenthood dengan segala 1001 another problemnya. Tapi kalian udah berhasil lulus dari klinik Tangkubannya. Iya, akhirnya lulus. Thank you ya. Makasih banyak loh. Iya, thank you banget ya udah hadir hari ini. Thank you. Mikaela, nanti kalau Mikaela udah besar nanti, tetaplah jadi perempuan yang tegar, independen, mandiri, dan selalu mengikuti kebenaran dari hati. Apa ya, semoga ya Mikaela jadi perempuan yang mandiri, yang baik, yang bermanfaat untuk orang lain, terus ya menebarkan kebaikan lah, selalu jadi anak yang baik, semangat, selalu positif.